Selamat siang. Izin Ibu, pertama kami mau menyampaikan mohon maaf Ibu, Pak Purwo awalnya mau ikut Zoom kali ini Bu, mau gabung. Tapi barusan beliau tiba-tiba mendadak dipanggil ke Wisma nih Bu, untuk mendampingi Bapak Direktur. Jadi saya menyampaikan permohonan maaf dari beliau Ibu. Oke, silakan Mas. Sama, oh ya, berdasarkan hasil pembahasan kemarin, kami sudah mencoba untuk menyusun konsep Ibu. Izin saya boleh share screen Ibu. Ya, ya, silakan. Berikut konsep LK yang udah kita susun Ibu. Jadi pada daftar isinya itu ada 5 bab. Bab pertama itu terkait laporan realisasi anggaran, kedua ada terkait neraca, ketiga laporan operasional, keempat laporan perubahan ekuitas, dan kelima terkait catatan atas laporan keuangan. Untuk bab pertama itu ada penjelasan umum dengan rincian, ada profil dan kebijakan teknis, lebih ke profil awal terkait KPP ini Bu. Selanjutnya ada capaian output. Outputnya itu kan ada dua. Outputnya satu sih, program pengelolaan subsidi. Namun RO-nya itu kita ada dua RO. Yang pertama ada sisi bunga, subsidi margin, kredit KPP, sisi penyediaan rumah, dan subsidi bunga, subsidi margin, KPP, sisi permintaan rumah. Untuk targetnya itu kita ada di 30.000, 35 debitur. Dan realisasi debiturnya sampai dengan tahun anggaran 2025 itu sebanyak 12.107 debitur. Realisasi penyaluran kita baru dimulai dari bulan Oktober sampai Desember Ibu. Namun yang bagian baru dibayar itu bulan Oktober dan November. Mas, tadi tagihannya sampai Desember ya? Sebentar, sebentar, Mas. Ya, ini Ibu. Tadi tagihannya dari banknya sampai Desember atau November? Kalau tagihan itu kita baru sampai November Ibu, Desember belum. Apakah tagihan Desember ini kita perlu masukkan ke dalam LK ini Bu? Karena kan tagihan Desember memang baru diproses bayarnya itu di Januari Bu, tahun Kalau anggaran berikutnya. nggak ada tagihan nggak usah. Oh berarti ini dikeluarkan dulu. Ini di kalimat bawahnya, Mas. Terlihat lonjakan penyaluran yang sangat signifikan pada bulan Desember, terutama pada sisi, coba di bawah. Masih ngomong Mas. Ya maaf Ibu, gimana Ibu? Bukan baru akan dibayarkan, karena baru akan ditagihkan. Kalau baru akan dibayarkan, berarti bisa jadi utang. Oh Banknya baru kan baru ditagihkan. nagihkan di Januari ya. Iya benar Ibu. Nah, karena baru akan ditagihkan bank pelaksana pada tahun 2026.
Udah di delete aja berarti yang Desember ya Mas ya. Ya, baik Ibu. Oke, berarti jumlahnya nanti berkurang menjadi jadi berapa tuh Mas? Kalau 46 tambah 563. 1003 Ibu. 1023. Wisman. Oh nggak lebih deh kalau yang sama Debitur. Iya. Paling Bu Erika buat Kalau ya. yang Denman cuma sekitar Iya disuruh 400 Padir. sekian ya. Dewa Budirjen. Iya, 471 sisi Denman. Kalau supply Nomor saya kosongin ya. Nomor saya kosongin. 623. 6 tambah Ini tanggal mau saya 563. tampilin nggak? 609. Supply-nya 609, demand-nya 471. 609 ditambah 471. 1080. Ini 1080 tadi di atas kelihatannya ada tabel ya Mas ya. Sama nggak dengan yang di atas? Nah, ini berarti juga disesuaikan ya Mas. Persilakan Bu. Ini Baik. dari sisi realisasinya kan ngaruh tuh ya. Baik Bu. Sama dengan. Berarti kalau 1080 berapa persennya tuh Mas dari total target? Target berapa? 30.000 ya. Harga 30.000 Ibu. 30% 3.000. Baru 3,5% ya. Iya, baru 3 persenan Ibu. Ya, jadi inline karena kan realisasi juga baru 1,2% ya kalau nggak salah kemarin. Iya, iya, 1,26%. Kalau ini ketika realisasi output 40, realisasi anggaran cuma 1, amazing banget gitu. Jadi diinginkan aja karena LRA di situ adalah mewakili jumlah uang yang sudah dikeluarkan pemerintah. Jadi perhitungan capaian CO, capaian output juga berdasarkan apa yang sudah rupiah dikeluarkan pemerintah uh, dalam bentuk unit, ya kan? Jadi Iya, masih Bu. inline. Tadi 40% katanya nggak inline. Kalimat di bawah berarti disesuaikan juga. Ini Bu. Oh, kalimat Ibu. Iya, baik Ibu. Iya, nggak inline lagi dengan yang atas. Mungkin bisa dijelaskan di bawah kenapa kok DIPA baru terbit Desember ya Mas? Iya, Ibu. Dijelaskan aja prosesnya. Gimana kan di balik terbitnya DIPA itu ada proses yang harus dijalani oleh Direktorat Jenderal Bersangkutan dengan DJA, ya kan? Itu Siap disampaikan Ibu. saja. Jadi apa yang sudah dilakukan sepanjang kurun dari Januari sampai November sehingga si DIPA baru terbit Desember. Itu dijelaskan aja. Oh, jadi dari Pembahasan. setelah profil ini capaian output ini langsung dijelasin Ibu. Ya, apa di sini kan dijelaskan kenapa rendahnya. Ini bisa dijelaskan di sini atau nanti dijelaskan di cap. Ini kan baru. Penjelasan umum. Oh, bisa bisa gini, rendahnya capaian output yang disebabkan penyaluran baru dilaksanakan di bulan November atau Desember? Oktober Ibu. Penyaluran Oktober, Oktober namun ya? kita baru bisa dibayarin Desember. Nah, dipanya per tanggal berapa? Di PAP tanggal postingnya tanggal 18 Desember Ibu. Jadi kita baru bisa Enggak, proses tanggal tuh yang di dokumen, tanggal yang ada di dokumen DIPA itu Mas. Tanggal berapa? sebentar. Tanggal 16 Desember Ibu izin. 16 Desember.
tapi sudah ada tagihan dari Oktober. Iya Ibu. Oke. Karena Oktober bank sudah melakukan penyaluran Ibu. Oh, serius? Iya, Dipanya karena belum. kemarin kan DIPA belum terbit. Kemarin Pak Menteri minta di bulan Oktober itu harus launching KPP ini, Bu. Jadi udah dilakukan akad masal dulu tuh sama bank-bank. Makanya kemarin kita PKS itu tanggalnya mundur Ibu. PKS-nya tertanggal Oktober. Jadi sebelum penyaluran kita sudah PKS terlebih dahulu. Nah, jelaskan di sini, Mas. Karena langka, nggak pernah terjadi yang namanya penyaluran itu dilakukan sebelum DIPA terbit. Itu hal yang tidak lazim. Maka jelaskan di sini surat perintah menterinya mungkin ada, instruksi menterinya mungkin ada, terkait harus disalurkannya mulai dari Oktober. Terus dan itu di state di dalam PKS berarti bertanggal backdate. Jelaskan kenapa Izin Ibu kalau bank sudah ya, melakukan tagihan dari Oktober, karena kan memang ada perintah menteri ya. Surat menterinya dijelaskan di sini kronologisnya, jadi jelas. izin Ibu kalau nggak ada itu gimana Bu ya? Akan jadi Alternatifnya. nggak ada itu pun tetap akan dipertanyakan nanti sama BPK karena tidak lazim. Oh, siap. Jadi ini Mas, prinsip untuk Baik. menyusun laporan keuangan diusahakan selengkap mungkin. Karena ada syarat laporan keuangan di samping akuntabel, itu yang transparan, validitas, itu ada syarat bahwa dia harus komprehensif. Komprehensif itu berarti lengkap. Apa yang kita nyatakan di situ harus lengkap secara narasi, secara data. Itu syarat laporan keuangan. Jadi saran saya adalah karena itu tagihan sudah mulai Oktober dan penyaluran sudah mulai Oktober, namun di baru Desember, itu adalah suatu hal yang tidak lazim. Jelaskan aja. Jelaskan aja sehingga yang membaca, mungkin Mas paham ya ada kebijakan dari menteri, tapi orang-orang di luar dari Satker ini kan tidak paham hal itu, apalagi BPK. Dia kan pihak luar. Saya juga pihak luar tidak paham. Dia kita paham, jelaskan di sini. Oh, baik Ibu. Berarti di capaian output ini Bu ya, di penjelasan umum kita jelasin dari awal. Penjelasannya bahwa terdapat kebijakan menteri kan pasti ada pertimbangan ya. Kebijakan menteri dengan mempertimbangkan bahwa nomor berapa, misalnya kebijakan menteri dituangkan dalam satu dokumen legal, tulis aja yang memuat perintah atau instruksi untuk melakukan tagihan dari bulan Oktober, sehingga yang dilakukan oleh Satker adalah verifikasi atas semua tagihan di bulan Oktober walaupun di pada 12 Desember 2025. Gak apa-apa Mas, disampaikan aja. Oh, izin Ibu Kita kalau objektif, kita ya, naik terus. baik izin Bu. Kalau misalkan kebijakannya itu dalam bentuk Kepmen kan, Kepmen PKP itu memang sudah terbit ya Bu. Gimana kalau dalam bentuk Kepmen kita sebagai dasar penyaluran ini Bu? Boleh. Kepmen itu kan kebijakan ya, kebijakan internal kementerian ya. Bilang aja dalam Kepmen di pasal berapa, apa isinya yang terkait penyaluran ini. Silakan. Oh ya, baik Bu, baik. Baik, bisa dilanjut Bu, izin Bu. Silakan. Selanjutnya kami sudah tambahkan rincian realisasi penyaluran KPP per bank Bu. Berikut diurutkan berdasarkan nilai realisasi terbesar. Ini sudah sesuai dengan LRA. Ini berarti yang Ini Desember berdasarkan yang dimasukkan SIKP sepertinya Bu. Iya izin Bu, ini dari sampai Desember ini Bu. Berarti perlu dibikin sampai Oktober aja Bu. Sampai November ya Bu, izin. Iya. Sampai sesuai dengan LRA. Iya, LRA itu kan nggak ada tagihan Desember kan.
Jadi Iya, Bu. angka yang ada di sini realisasi harus sama dengan laporan realisasi anggaran. Harus sama dengan apa namanya apa yang tercantum dalam LRA. Termasuk unitnya. Jangan unitnya tadi yang sesuaikan dengan di atas tadi ya Mas, sesuaikan aja. Baik, Ibu. Desember keluarkan. Berarti semuanya, Bu ya. Pokoknya yang Sebenarnya terkait ini dengan angka realisasi. ini Mas sebenarnya tabel 13 jangan masuk di capaian output. Capaian output bicara output aja. Kalau ini kan bicara realisasi anggaran. Output dengan realisasi anggaran itu beda loh Mas. Ini masukkan aja nanti di penjelasan LRA tabel ini. Berarti ini khusus output aja, Bu ya. Khusus Berarti capaian yang output berhubungan kan dengan ini anggaran. Siap, Bu. di bawah. Nanti masuk ke penjelasan LRA di bawah kan nanti ada penjelasan atas pos-pos laporan anggaran ya di butir B ini. Bu, ini kan anggaran ini merupakan anggaran plafon, Bu ya. Jadi ini di luar anggaran APBN sih, Bu. Ini Oh bukan beda. subsidi yang ada di subsidi, bukan ya, Bu. Jadi banget menyalurkan dana kepada debitur. Nah, ini dananya bukan dana dari kita, Bu. Jadi ini nggak ada di DIPA, Bu. Beda. Yang ada di DIPA kita kan merupakan subsidi bunganya aja, Bu. Kalau ini Jadi ini bukan, ini dana yang disalurkan kepada debitur, Bu. Jadi debitur mengajukan pinjaman KPP. Nah, ini dana yang disalurkannya, Bu. bukannya itu tercermin di LRA. Realisasinya berapa Mas? Coba saya ngelihat di laporan realisasi anggarannya di butir 1 tuh. Di atas juga ada tuh. Atas atas Mas Mas. Mana? Atas. Ini realisasi kan 2,273 ini ya Mas ya. Dari Ya, ini M. 1,4 M. Oke. Jelaskanlah 2,2 ini. Tadi yang di bawah berapa ya Mas angkanya? Yang di bawah tadi beda, Bu. Tabel tadi kan. Ini 5,4 T, Bu. Ini total plafon yang dipinjam sama debitur, Bu. Yang disalurkan kepada debitur dari bank penyalur. Dari Oktober sampai Desember. 2,8 M. Ya, itu kan subsidinya aja, Bu. Itu subsidinya aja. Ya, Lalu kalau kalau ini ini dana yang disalurkan bank penyalur ke debitur, Bu. perlu nggak diungkapkan di sini? Mungkin ini perlu diungkapkan di sakit. Oke, laporan kinerja satker. Oke. Tapi kalau keuangan itu kan beda ya, Mas. Ada laporan kinerja satker nggak? Ada, Bu, Latif ada. Iya, kalau di Latif ya. Ya, maksudnya perlu nggak? Jadi ini Karena nggak ada hubungannya dengan komponen di laporan keuangan. sebenarnya Laporan ini keuangan, perlu kita, ya, Bu. coba nanti Karena kan tanyakan gini, benar? jadi kita tampilkan karena kita mau ngambil angka realisasi plafonnya ini, Bu. Karena kan subsidi yang kita keluarkan itu sesuai dari plafon ini, Bu. Ya, makanya jadi plafon ini kita tampilkan di sini, Bu. Atau memang seharusnya nggak perlu ditampilkan, Bu ya? Izin. Coba jelaskan ke saya hubungan ini dengan LRA apa? Hubungan secara angka loh ya. Oh, jadi misal satu MKM, Bu, dia mengajukan plafon sekitar 100 juta lah. Nah, itu kan berarti dari sisi, kalau sisi demand itu kan mereka subsidi bunganya itu bunga yang ditanggung sama si debitur itu flat 6% ya, Bu. Nah, sisanya itu kan kalau di dalam PMK 13 tahun 2025 itu diatur bahwa debitur itu menanggung bunga sebesar 6% flat selama 5 tahun. Dan sisanya sebesar 4% itu ditanggung sama paket KPP, Bu. Jadi disubsidi. Jadi di situ di step 6% dan maksimal batas bunga ya.
itu 10% yang ditanggung. Jadi kan dari angka tersebut itu kelihatan dari plafonnya ini nanti subsidi bunganya Oke, oke. berdasarkan angka plafon ini sudah. Ini gabung ya. Oke, oke. Izin Bu, Maaf, saya kepental keluar tadi. Ya, gimana Bu penjelasannya? izin Bu. Jadi plafon ini untuk jadi nilai subsidi itu didapat dari plafon ini sih Bu. Nilai subsidi yang realisasi atau yang Iya, pabrik? dari realisasi Bu. Dari LRA itu nilai subsidi yang sudah kita bayarkan itu diambil berdasarkan dari nilai plafon ini Bu. Ya kan plafonnya Jadi misalnya tadi per UMKM ya itu kan plafonnya ya. iya Bu, per Oke, UMKM. dari 100 Jadi dia baru merealisasikan misalnya 20 kayak gitu ya. ya, jadi selisih bunganya itu yang kita bayarkan Bu. Kalau ini ingin ditampilkan, jelaskan lebih lanjut. Karena saya bingung ngebacanya ini. Orang lain juga bingung ngebacanya. Tiba-tiba ada angka yang tidak terkonek dengan komponen LK. Tidak sekedar menyajikan tabel 13, namun dijelaskan lebih rinci. Dalam penyaluran ini menggunakan mekanisme plafon. Uh, uh, yang dimaksud mekanisme plafon itu seperti Nyamperin nggak? apa? Gitu loh. Ada narasinya lagi, Mas. Kalau ini memang Oh, mau baik. disajikan, narasinya tambahkan. Baik Ibu. Untuk selanjutnya Ibu ke pendekatan penyusunan LK. Pada bab ini isinya lebih ke pendekatan dalam penyusunan LK-nya aja sih Bu. Untuk yang kebijakan akuntansi. Ini kebijakan akuntansinya sudah merujuk kepada kebijakan akuntansi subsidi? Karena kebijakan akuntansi subsidi ada PMK-nya tersendiri ya. PMK 179. Baik Bu. Izin monitor Mas Fahmi. Oh iya, maaf. Mas Fahmi. Kenapa? Ya, ya. Izin. Berikut kan ada pertanyaan dari Ibu Nila terkait kebijakan akuntansi ini. Apakah sudah apakah ini kebijakan akuntansi ini diambil dari aturan terkait laporan keuangan? Oh, Atau ini diambil dari mana Mas ya? untuk yang kebijakan akuntansi itu saya ambil referensinya dari laporan keuangan SBK SBUM kalau nggak salah.
Oh, pantesan saya familiar nih. Katanya saya ngetik ini nih. Ya sudah. Ya udah, berarti sudah. Jadi intinya ya Mas ya. Jadi intinya apa yang ada di kebijakan saat ini merujuk kepada sifat daripada si satker itu sendiri. Kalau ngambil dari SPKS hukum ini sebenarnya sama-sama subsidinya. Jadi oke. Mas. Oke, next. Sama-sama 9907 kan ya? Sama Ibu. Oke, bawa lagi. Di kopas dari SPKS belum ya? Oke, next. Bawahnya. Oke, silakan. Izin Sudah berikut sesuai LRA penjelasan Mas? atas Udah pos laporan. Mm-mm. Ya, Bu. Udah Sudah Ibu. sudah ya? Iya, iya, sudah. Kasih kasih ini ya. Jadi biasa ini di dalam setiap rupiah, 0,00. Biasanya audit BPK itu dia hobi kasih 00. Kita ikutin aja stylenya dia. 0,00 misalnya 2,209,00. Itu stylenya BPK sih Mas. Kalau enggak yang itu apa namanya? Koma seret itu apa sih? 2 desimal, 0,00. Ya Bu ya. Kita di 0,0. setiap itu di setiap angkanya biar seragam. Ini ikut gayanya BPK. Baik Ibu. Setiap hari Enggak ada harus itu enggak sebenarnya kita ngikut aja. biar seragam Ibu. Oke, bawahnya. Oke, bawahnya. Oke, Ini Bu, ini terkait invoice perlu ditampilkan juga Bu. invoice itu tagihan nih? Iya Ibu. Enggak sih, enggak saya mah. Ada berapa SPM sih? Baru 27 Ibu. Ya ditampilkan nggak apa-apa, nggak ditampilkan ya nggak apa-apa juga. Nggak keharusan. Kalau 27, kalau udah ratusan nggak mungkin ya. Oh ya, baik Ibu. Jadi Selanjutnya berarti selera nggak Mas. usah atau baiknya ini sarannya gimana Bu ya? Perlu Nggak perlu dihilangkan sih. aja atau nggak perlu Nggak, ya? ini jadi tampilan aja. Kalau bisa nanti di butir belakang. Di pengungkapan lain-lain. Butir F ya kalau nggak salah ya. Itu pengungkapan lain-lain. Itu masukkan aja ini. Nggak perlu dalam LR. Oh jadi kewajiban nanti kasihan kalau udah ininya banyak. SPM-nya banyak. Mabuk juga. Baik Ibu. Iya Mas. Di butir F itu. Pengungkapan lain-lain. Oke, next. Selanjutnya terkait penjelasan persentase realisasi anggaran Ibu. Sebelumnya ada nggak realisasi per bank? Sesuai dengan angka LRA lo ya, realisasi per plafon. Ada nggak? Sebaiknya ditambahkan di sini. Sebelum narasi rendahnya persentase. Tambahin lagi. Oh ini Bu ya. Nah, jadi realisasi per bank, tapi based on angka di LRA ya Mas. Baik Ibu. Sekarang terbang. Berarti bukan angka plafon ya Bu ya? Bukan, bukan. Izin Bu. Bukan. Angka subsidi Bu ya berarti ya? Angka realisasi. Berapa yang dibayar? Bisa ngambil dari angka yang di atas kan itu? Lihat itu Iya kan bisa Ibu. SPM ya. Ngambil dari Iya situ bisa. aja. Bisa. Siap. Bank apa, Oh bank berarti ini apa itu. diganti tabel itu aja Bu ya, realisasi anggaran per bank. Kalau terbang Oh aja. ya baik siap. Parah.
Coba di atas lagi nih, saya mau baca. Stop, stop. Nah ini tadi, ini sebenarnya inline dengan yang saya sampaikan di awal. Tadi kan bicara ada kebijakan dari Oktober. Nah ini story-nya kan sebenarnya ujungnya ini nih, kenapa baru di bulan Oktober dilakukan penyaluran. Kalau tadi dihubungkan dengan terbitnya DIPA, kalau ini dihubungkan dengan ternyata butuh proses loh dari Januari misalnya sampai November sehingga DIPA baru bisa terbit. Nah, kendalanya saya pikir untuk yang poin 1 ini disampaikan. Ini kan dampaknya nih. Menyebabkan periode ini kan dampak dari keseluruhan proses yang dilakukan. Nah, maksud saya pada kronologisnya dari Januari sampai November itu dari saya bilang ini memerlukan koordinasi dengan DJA, apa penyesuaian apa atau apa sehingga DIPA baru dapat terbit di Desember. Keterbatasan Sebenarnya gini Bu, program KPP ini memang baru diinisiasi itu pada bulan Agustus ya Bu, baru mulainya tuh Bu. Ini jadinya baru Agustus. Ya, Sehingga jadi memang kita baru proses tuh. September lah kita baru mulai menyusun peraturan-peraturan menterinya gitu. berarti di sini kan faktor minim serapan ada dikarenakan kalau dimulai dan tambah lagi ada nggak penjelasan di depannya tadi yang cap pendahuluan bicara baru inisiasi baru bulan Agustus menerbitkan peraturan baru antara Agustus sampai dengan November. Ada nggak kalau di cap pendahuluan menyampaikan itu di sini nggak perlu. Cap pendahuluan itu di penjelasan umum. Ini dijelaskan nggak di sini? Story-nya. Kalau dijelaskan sudah story-nya dijelaskan di bawah nggak usah. Sepertinya belum Ibu. Coba jelaskan aja di sini. Nanti di bawah merujuk ke atas. Menjelaskan. Ini merupakan apa-apa inisiasi atas program ini dilakukan pada bulan Agustus. Terus itu pertama, kedua pada bulan ini disusun tentang peraturan yang merujuk ke gini. Terus ketiga, terus pengajuan atas kebutuhan anggaran baru diajukan tanggal sekian. Terus dapat terbit tanggal sekian. Kalau itu sudah diungkapkan di penjelasan umum, maka di bawahnya nggak usah dijelaskan lagi. Oh belum Ibu izin. Belum. Berarti dijelaskan di atas ya, bukan sekedar menjelaskan terkait apa itu program itu, tapi bagaimana kronologi sehingga dari sisi keuangan DIPA baru tertib Desember dijelaskan. Iya Bu. Oh izin Bu, sudah ini ternyata kronologis kebijakan KPP ini Bu. Jadi pada tanggal 3 Juli itu tahap pertama. Oke. Tanggal 3 Juli itu baru pertama kali diinisiasi Bu. Oke. Terus lagi. Setelah itu barulah muncul rincian usulan plafon. Oke, ini kan ujian usulan plafon yang ke Kementerian UMKM kemarin nih. Gimana Ibu? Usulan rincian plafon ini ke kementerian apa? Oh, ke Kemenko. Oh Ibu. Kemenko. Kemenko Ekon. Oke, Ya. terus bawah. Nanti yang menetapkan plafonnya dari Kemenko. Oke, siap. Bawah. Berkasnya, oh iya, numpuk banyak. Oke. Ini jumlah outputnya debitur. Besok ada. Kok gini? PKS-nya mana Mas? Nggak ada tabel PKS? Tabel PKS belum Ibu sepertinya.
Jadi bank ini PKS nomor sekian, tanggal sekian, dia Perlu apa ya, dimasukin Bu ya? plafonnya berapa. Ada lagi tambahin tabel PKS-nya. Eh, sebelum Per tabel bank. pagu realisasi ini Bu ya? PKS-nya per tanggal berapa? Sesudah PKS juga nggak awal mau. itu kayak Oktober sih Bu, harusnya sebelum penyaluran harus sudah PKS ya Bu. Kemarin karena Nah, tanggal mundur. oh gitu. Diurutkan aja kronologisnya, Mas. Ya, tadi kronologisnya kan ada tanggal-tanggal tuh. Oh iya, baik baik. Ya, berarti secara urutan kronologis tambahin tabel PKS-nya ya. Bank, nama bank, nomor PKS, tanggal PKS, jumlah plafon penyaluran. Bisa nggak? Ada berapa bank ber-PKS? 19 ya? 19 Bu. Yang di dalam siapa sih? Bang Yogi. Katanya mau rapat lagi ntar. Tanggal dan nomor PKS-nya ya Mas ya, jangan lupa. Tanggal PKS, nomor PKS. Musik. Bisa nggak? Izin Ibu, PKS ini perlu dilampirkan sebagai lampiran LK Bu? Nggak perlu. Ini aja listnya aja. Oh, listennya. Baik Ibu. Selanjutnya langsung ke bawah aja Ibu, izin atau Tapi sampai mana kita? LRI. Belanja LRI ya? Iya, Ibu. Pembiayaan. Misi Oke. Bu, izin Bu Nila dan Mas Fahrul. Izin Bu, saya dan Mas Faisal izin keluar dari Zoom dulu ya Bu, karena ini mau take off dan akan perjalanan ke Jakarta Ibu. Oh, ya silakan silakan. Kita jalan. Silakan. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Nila. Mas Farul izin TF dulu ya Bu. Ya, hati-hati Mas Faisal, Mas Fahmi. Terima kasih Mas Farul. Izin lanjut Ibu. Saya revisi. Bentar, saya lagi baca. Biar nggak ada gelarnya. Nggak apa-apa ya? Oke, silakan lanjut. Selanjutnya ke pembiayaan. Maupun 2024-nya nggak usah deh Mas. Coret aja. Masih Ibu, baik. Yang sudah apa disclaimer 2025 kan. Next. Ini memang karena kita nggak ada. Nggak ada. Neraca nol ya. Iya, nol. Semua Ibu. LO ada beban. Ini nol semua juga. Tentang yang beban. Cuman ada di beban operasional aja Bu. Ditambahi ya di situ nilai beban operasional ini tambahin sesudah 21 Oktober 2025 teman, langsung ketik aja. Langsung aja baik Ibu. Cuman Ibu. Kita titik dulu, benar titik dulu sesudah titik nilai beban operasional ini sama dengan nilai belanja subsidi
Ada LRA subsidi pada LRA, bukan pada tabel, per 31 Desember 2025. Aja. Ini mau ngecas nggak jadi jalan. Sini ada. Dan Rame juga ada di barang. ya, luar biasa ada defisitnya Teh, mau sama ngepakai nggak nih? sama dengan beban. Siapa nih? Oh masih ngecas. Ya. LPE ya. Pertama bukannya ini ya, apa ekuitas awal ya? Kalau saya di apa, keluaran sakti itu sebelum, coba ke atas Mas. Sebelum ada post surplus defisit LO itu ada ekuitas awal. Ekuitas awalnya memang 0 sih. Coba nanti lihat di sakti ya. Setahu saya ada ekuitas awal 0 baru post surplus defisit LO urutannya. Jadi mungkin ditambahin berarti satu, perlu S1-nya dicek jadi ya. ekuitas. Coba disesuaikan dengan yang ada di keluarannya komponen sakti ya Mas. Baik ya Bu. Ekuitas Jangan awal ya Bu. hilangin Mas. Ekuitas awal. Nilainya nihil sih. Cek di LPE Sakti. LPE Bu ya. Di LPE-nya. Komponennya coba nanti lihat. Kemudian ke nomor di atas Ibu, di atas lagi. Ini nggak perlulah pernyataan ini relasi beban yang membentuk defisit tergolong kecil nggak jadi concern Mas, jadi nggak perlu disampaikan. Oke, transaksi TAE 2, oke, bawah. Nah, tagihan tersebut tidak dicatat kewajiban. Yang mana Mas? Masih tersebut itu yang mana? Ini Bu. Oh ini Bu yang tagihan Desember Bu. Oh iya iya, oke. Ya perlu dicantumkan itu. Boleh. Perlu karena tidak setiap orang paham. Oke, baik ya Bu. Pengungkapan lain-lain. Ini nomor 2 sebenarnya kan sudah diungkapkan di depannya. Iya Ibu. Ya, lebih baik dijelaskan daripada ini jadi redundant nama di depan perulangan, lebih baik dijelaskan bahwa dalam mekanismenya tidak Satker tidak membuat rekening karena mekanismenya memang langsung ke rekening bank pelaksana, ya kan? Jadi intinya mengungkapkan bahwa Satker ini tidak punya rekening yang harus diungkapkan pada laporan keuangan. Nomor 2 aja Bu, ya izin yang diganti ya Bu. Nomor 2 aja. Oke, nomor 3, oke. Terus
Sudah Ibu. Selesai? Oke. Tinggal Sudah yang Ibu. kemarin saya bilang lampiran-lampirannya ya Mas ya. Iya Ibu, izin. Ini Kalau Mas, lampiran-lampiran, yang kemarin saya bilang ada DIPA, ada SK pengangkatan pejabat kebendaharaan. oh ya siap. Kemarin saya ada 4 kemarin saya tanya. Kalau tanda kan nggak ada. Jadi Bu, PJ nggak ada karena baru bendahara. boleh share screen yang sudah lengkap ada lampirannya Ibu. Boleh. Bentar satu lagi. Ini untuk yang di atas, karena sekarang ada kewajiban untuk cap pendahuluan itu dihubungkan dengan proyek strategis nasional. Ini ada hubungannya dengan PSN nggak? Izin Ibu. Kalau di sini kita dimasukin sesuai RPJMN sih Bu. Masuk ke Iya, maksud ini RPJM RBJM-nya yang sudah diterjemahkan menjadi PSN. Ada nggak berhubungan dengan Asta Cita ya? iya Ibu. PKP itu mengemban Asta Cita yang mana? Terus ini ngambil terkait nggak dengan Asta Cita? Ada nggak apa namanya penetapan ini terkait Asta Cita yang mana? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma memang kalau ada harus diungkapkan. Kalau itu sepertinya belum ada Ibu karena KPP ini juga memang belum masuk ke dalam Renstra Ibu. Hmm? Jadi Oh ya, program KPP ini belum masuk ke dalam Renstra, makanya baru akan dimasukkan karena kemarin begitu proyek KPP ini jalan, Renstra dalam penyusunan, namun belum sempat dimasukkan. Infonya kemarin mau dimasukkannya itu nanti setelah mau ada perubahan Renstra baru dimasukkan ya. ya udah. Make sure aja. Itu aja udah clear. Untuk lampiran izin konfirmasi kembali Bu terakhir. Untuk lampiran itu yang pertama kan DIPA, SK pejabat perbendaharaan, Kemarin apa ya? SPP perlu gak Bu ya izin Bu? Tadi list SPP juga boleh tuh. Oh, list SPP Bu, baik. Ada tadi yang tadi baru dikit. Apa lagi ya? PMK itu juga boleh tadi Mas. Yang PMA apa Capman ya Mas? Capman terkait yang Capman Oh, Menteri. dasar-dasar hukumnya Ibu izin. Boleh tuh dimasukkan. Jadi lampiran. Sama ini yang dari Sakti, outputnya dari Sakti, itu ditandatangan. Oh iya, baik Ibu. Ini kan memang si draft kami baru banget. Itu jadi lampiran justru ketika eh, bicarakan lampiran utamanya tuh komponen sakti itu. Oh, baik Ibu, siap. Itu tuh udah tanda tangan. Jadi kan kata pengantarnya udah belum? Kata pengantar sama Sudah Ibu. SOR. Nih, nah ini tanda tangan juga. Iya Ibu, sudah disiapkan Ibu. Terus bawah coba di dalam bawah lagi. Ini oke. Ya. Bawah lagi. Bawah terus sampai dengan ringkasan terus enggak ada. Nah, bawah lagi. Nah, ini sintakan atas sudah diungkapkan nih kobok dan berdasarkan data sakti tanggal tutup bukunya tanggal 26 ya Mas. Iya, Berdasarkan kemarin baru data, tanggal 26 Ibu. Tutup periodenya. jadi ini Mas sesudah ini di kalimat terakhir laporan keuangan audit ini disusun berdasarkan data sakti tutup buku. Di kalimat terakhir ditambahin data sakti bawah di kalimat laporan keuangan yang kalimat terakhir laporan keuangan tahun 2025 unaudited ini disusun berdasarkan itu kan kalimat terakhir begitu kan? Iya Ibu. Data sakti
Data sakti tutup buku Tambah tutup buku Ibu ya. tanggal 26 Januari. Heeh. Tutup buku periode 12 tanggal 26 Januari 2026 itu tanggal saya. Laporan keuangan tahun Sakti, data tutup sakti, tutup buku, buku. tanggalnya, tutup buku periode 12 tanggal Pada tanggal. 26. Karena untuk akhir tahun ada 3 kali tutup buku. Kalau kita nanti antisipasi apabila ada data-data berubah, jadi kita tahu, oh tutup buku saya yang pertama tanggal sekian angkanya ini, tutup buku nanti periode 13 angkanya ini. Jadi jelas Oh nanti ya, baik bila Ibu. ada perubahan. Ya, itu aja. Jadi yang Senin itu pagi ngundang saya udah clear semua dong ya sebenarnya ya. Sebenarnya sudah clear sih Bu, karena ini kita diminta sama BPK laporan keuangannya hari Jumat Ibu, udah dikumpulin. Oh lah ya itu kenapa saya diundang ke Paling Senin? Jadi bingung. kayaknya tetap sih Bu, cuman buat yang kita bahas biar nambah ilmu sih Bu, berbagi Oke. Eh, ke acaranya. koreksinya dari saya segitu dulu. Udah oke Baik, nih. siap Ibu. Dan keuangannya sudah cukup lengkap. Itu lengkapi dengan lampiran aja. Itu dia. Baik, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Saya mewakili atas Sama, nama Turwo mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Ibu. Tuh. sama-sama. Sama-sama aja. Jadi saya belajar ini juga. Kredit perumahan juga. Baru sekarang ada apa demand supply. Tambah ilmu baru juga. Ya, Makasih juga Mas. ya siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Izin Ya, tutup sama-sama. Zoom-nya Ibu. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Udah matiin Mas, udah keluar deh. Oh iya.